Udah kelihatan belum, Coach? Kelihatan. Kelihatan. Ini cara Bentar dong, kita cara sambil. minimize ini gimana ya? Kenapa? Sorry. Enggak, ini cara minimize ininya nih. Oh, pakai FN atau FN ya? kontrol minus atau plus. Oke. Ini baru segini sih, Coach. Project yang saya buat. Sini Coba saya jelasin dong. pakai React JS di sisi front-end-nya, dan di sisi back-end-nya saya pakai Node.js. Node dengan Express-nya ya maksudnya ya. Betul, Node dengan Express.js. Sini nggak saya connect-in ke database, Coach. Berarti ini kontennya di hardcode berarti. Iya, di hardcode, betul. Oke. Oh, ini pakai React. Pakai React, Coach. Oke. Ini ada Git-nya nggak nih? Git-nya belum saya push juga. Masih di dalam VS Code saya. Baru saya push ke Heroku doang. Kalau lihat coding aja coba boleh. Ya, buka. Nah, kita paling nggak ngelihat direktorinya, struktur. Udah kelihatan belum? Belum lagi Belum. ngeblank. Ini, Coach. Di dalam SRC ada folder komponen. Nah, di sini ada background animation, ada footer, ada header juga, ada hero image, ada nav drop down, project, sama timeline. Oh, kamu udah pakai konteks ya? Iya, pakai konteks. Coba lihat di app.js itu. Bentar. Ini apa? Kamu React belajarnya dari YouTube, atau dari YouTube sama dari tutorial juga sih, Coach. Oh, oke. Coba lihat di app. Saya juga belajar. Saya juga ini apa? Lagi ngerjain di app juga. Coba lihat app-nya. Oh, yang ini kan? Iya. Iya. Oh, kamu belum pakai manajemen state ya? Belum, Coach. Ini cuma tampilannya aja berarti. Betul, cuma tampilannya aja. Masih hardcode semua juga, Mas Sari. Yang lebih ke front end sih ini. Soalnya ini ya kalau misalnya kamu pakai konteks itu biasanya kamu depannya sini udah pakai provider nih. Sini providernya ini apa kamu import si konteksnya gitu. Terus iya, betul. Terus ini juga kayaknya belum pakai Redux juga kan. Kalau Redux kan biasanya di sini ada provider juga. Belum merambah ke sana sih. Belum dalam pemahaman saya ke sana. Ya, ini seperti kayak manajemen state ya. Jadi kalau apa di front end itu perlu karena kita butuh namanya global state. Sama kayak di view, kalau di view itu kan di setiap page kan ada state data lokalnya lah di satu page itu. Nah, itu kadang kan perlu diakses di beberapa page ya. Nah, kita butuh namanya Redux buat mengakses state yang global gitu. Hanya aku cek dulu di app-nya tadi. Nah, kamu udah pakai itu atau belum? Karena kalau misalnya kamu nggak pakai itu ya agak kesulitan nanti buat oper-operan datanya gitu. Oke, coba lihat lagi ke atas. Ini ada fitur-fiturnya nih, komponen-komponennya ada header, hero, footer. Itu footer. Yang ada style.js itu untuk itu ya? Stylingnya dipisah untuk sendiri. Stylingnya. Iya, betul. Coba aku lihat di sini. Coba lihat ada make ini enggak? Use contact use effect. Use effect. Iya. Kamu pakai use effect di sini. Di background animate. Stateless atau stateful tuh dia. Nah, ini life cycle-nya untuk React.
Jadi kalau misalnya kamu nggak pakai itu berarti aku agak ini nih. Coba use pakai sama kayak created di view. Coba. Bentar kok saya lupa terus di depan itu. Hero Biasanya style. di setiap Di komponen searching aja nggak yang di stylenya biasa. di searching Bukannya. aja use effect. Di sini sih. Use effect. Ya itu untuk life cycle-nya di mana kamu manggil fungsi itu pertama kali buat jalanin fungsi yang kamu buat. Searching global aja tuh bagian kiri itu ada tombol searching tuh. Di sini Ya, ya. Nah, global ya di situ. Tadi apa? Terus effect. E-nya gede. Efek. Use. Bukan, nggak usah di Gabung. E-nya gede. Nggak dicilik. Jadi satu sih. Ah, Oh, itu nih. ada. Coba lihat di situ. Hitam. Timeline di timeline. Di komponen timeline. Timeline itu tampilan depan yang mana ya? Bagian yang ngejelasin riwayat pekerjaan saya sih. Timeline. Oh, yang ini. Oh, aku mau nanya. Itu kegunaannya use effect. Itu kan ada handler resize kan di situ. Scroll ada cursor. Nah, itu kan ada Windows, add listener, resize, handler resize. Nah, itu ada array kosong di situ. Itu array kosongnya itu untuk apa? Itu maksudnya dimulai dari awal sih coach, dari nol. Jadi buat nerusin timeline kayak looping gitu kurang lebih. Kalau misalnya array itu aku kasih cursor ref to the current gitu. Itu apa yang menurut kamu bakal terjadi di situ? Kurang tahu coach. Oke. Yeah. Jadi use effect ini itu sama kayak created. Jadi kalau kamu pakai use effect ini ibaratnya tuh website kamu tuh pertama kali dijalankan. Kalau kamu cuma array kosong, itu dia bentukan itu fungsinya sama kayak created di view. Cuman kalau kamu isi di situ ada arraynya, ada cursor ref.current, terus juga ada value-nya di situ misalnya. Itu dia bakal nge-watch apapun perubahan yang ada di value itu. Misalnya kayak cursor ref.current gitu ya. Nah, misalnya kamu ada ubah nilai gitu di fungsi di value itu gitu. Nah, itu dia bakal tetap terus ngerender gitu. Dia kayak mounted ya. Kayak computed lah. Jadi apapun perubahannya dia bakal watching. Jadi dia refresh dengan nilai-nilai yang udah dirubah. Makanya kalau misalnya kamu udah di situ dia nge-resize kan. Jadi kalau ada perubahan sedikit dia ngerender ulang lagi tuh. Kayak gitu. Kayak ibaratnya kayak komponen dit update lah. Kalau di dalam di React itu ada komponen dit update. Nah, itu kegunaannya use effect di sini. Makanya di sini kenapa area kosong dia nggak nge-watch apa-apa, makanya cuma satu kali dia render. Tapi kalau kamu isi nilainya, nanti kamu coba cuma kamu print di sini, dia bakal ngeprint sesuai dengan nilai yang ada di dalam array itu gitu. Jadi siap. Terima kasih coach masukannya. Itu biasanya kalau mungkin case scanner ini ya Mas Ari yang kalau halaman yang ada berdasarkan ID tertentu gitu. Nah, itu biasanya ID-nya masukin situ tuh biasanya. Sama kayak ini, kayak di view itu fungsinya watch sama seperti itulah. Makanya sekarang banyak yang pakai use effect itu ya untuk itu penggunaannya. Udah sih coach, menurut saya udah cukup coach. Baru sampai situ pemahaman saya. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya adalah kenapa memutuskan pakai React? Nah, kan kemarin sama sesi kan kita belajarnya Vue tuh. Belajarnya Vue ya. Nah, kan agak tricky nih kalau kamu nggak jadi malah menggunakan stack yang nggak kita belajari terus malah ada trouble, ada blocker, isu gitu malah nggak jadi malah kan riskan. Kenapa tetap memilihnya React makanya? Oh, kalau itu karena saya lihat di beberapa perusahaan banyak butuhin React coach. Kayak saya tertarik ya, walaupun Vue juga ada yang butuhin sih. Kayak gitu sih menurut saya, itu doang.
Dari setelah ngulik React yang sebenarnya ini menemukan persamaan perbedaannya kah? Mulai React. Kalau selama ini sih yang saya React lihat dan Vue. Perbedaannya kalau React sama Vue itu React lebih gampang dipahamin sih menurut saya, Coach. Bang. Wah. Aku sama Mas Hari itu nyusun tuh malah kita kira itu ya lebih gampang Vue. Iya. Coba aku mau lihat itu deh, apa call API kamu di sini. Bentar. Belum ada API-nya deh. Ini nih tag di dalam Oh, udah. page ini. Iya, coba lihat API, call API-nya seperti apa. Cuma kayak gini doang. Belum dihubungi sama database berarti. Belum Mas, ini Iya, masih belum. statik tadi Mas Ari udah kasih Masih disclaimer di statik. depan. Ya sudah. Oke. Mungkin nanti saya kembangin lagi, Coach. Nah kan waktunya juga saya bagi-bagi sama kerjaan. Itu Mbak Farah udah join. Mbak Farah nggak nanya Mbak Farah? Dan Saya Farah ya? join udah tengah-tengah. Mas Ari ini dia belum Pakai React kayak ya, prepare saya lihat. presentasi, jadi dia langsung jelasin aja, straightforward aja dia langsung jelasin. Nggak ada PowerPoint-nya. Coba lihat package JSON-nya Mas Ari. Package JSON-nya. Coba. Masih baru. Belum. Oh, ada style komponen ya. Nah, itu style komponen itu untuk apa ya, Mas? Coba boleh tahu. Komponen ini komponen-komponen yang ada di dalam sini, Coach. Di dalam folder SRC buat nentuin kayak modelnya kayak gimana kayak gitu. Gitu sih. Baru sampai situ. Kalau coba implementnya kayak gimana, coba lihat. Bentar. Ini, Coach. Di modelnya kayak gini sih. Di implementasinya. Oh, ini by coding, coba lihat yang di codingan. Oh, yang di codingan ya? Iya, gimana cara pakai style komponen itu di React. Saya juga pakai juga soalnya. Coba pengen tahu aja gimana. Kalau state komponen itu ya kayak gini nih, misalkan ada card index, session title. Coba itu lihat yang accompany styles.js itu. Nah, yang bawahnya juga. Nah, itu kan style komponen kan. Coba kalau kamu lihat itu di atas, coba cek. Atas. Nah, itu kan ada import style.component. Nah, ini kegunanya untuk apa? Ini untuk tampilan mobile, Coach. Tampilan mobile. Iya. Itu yang karena pakai media itu. Ya, pakai media. Ya, script CSS-nya ya buat mobile. Kalau yang bawah coba. Nah, kita nggak usah ngeliat medianya ya. Jadi kegunaan style komponen ini adalah untuk kalau kamu lihat ini kan ada banyak nih style-stylenya kan. Nah, ini untuk apa? Kalau ini untuk kayak ngerender tampilan website ya, Coach. Kayak padding, terus ya height, border kayak gitu. Oh. Nggak kan sebenarnya tanpa library style komponen itu nanti bisa tuh. Nah, apa tuh bedanya kamu pakai itu dengan tidak pakai itu? Ya. Biar lebih praktis aja sih. Ya, jadi kegunaannya cuma buat biar praktis aja ininya ya berarti ya. Iya. Jadi kegunaan style komponen ini kalau aku kasih tahu ya, jadi misalnya kamu punya library dari Bootstrap gitu kan, atau dari Materialize, terus kamu mau custom stylenya gitu ya, yang nggak bisa, yang harus dipakai importer lah. Intinya kamu nimpa styling dari bawaan library gitu, yang kamu perlu nimpa, misalnya nih button primary gitu ya.
Nah, misalkan button, biasanya kan kalau di Bootstrap itu ada button primary, warnanya apa gitu. Biru tuh biasanya. Biru, biasanya dia udah ciri khasnya misalnya biru gitu kan. Nah, kamu mau ganti nih, pakai warna merah misalnya. Nah, tapi kamu pakai gunain important untuk ngerimpa style. Jadi agak kurang bagus kan. Makanya style komponen ini ibaratnya kamu bikin komponen baru pakai itu buat nimpa nimpa stylenya tanpa harus ngerubah library yang ada. Jadi kamu ibaratnya nge-clone nih, misal button dari Bootstrap nih, kamu clone terus taruh di variabel baru. Nah, variabel barunya ini ngambil dari library dari Bootstrap. Nah, kamu timpa itu stylenya pakai style komponen. Itu kegunaannya. Jadi kalau kenapa, makanya aku nanya di sini style komponen yang dipakai ini untuk apa gitu. Jadi untuk nge-clone komponen dari library atau kamu bikin komponen sendiri yang dimana kamu nggak bisa, ibaratnya gini, button itu kan banyak gitu ya. Kalau misalnya kamu styling satu-satu, takutnya kan bakal nimpa kan stylingnya kan. Kalau misalnya kamu sendiri gitu ya, misalnya button 1, button 2, button 3, terus kamu styling di satu kelas yang sama gitu. Kadang kan ada yang nimpa-nimpa kan. Maksudnya kamu pakai kelas button gitu kan. Terus kelas button itu kamu pakai di setiap button-button yang ada di page kamu gitu. Nah, itu kan bakal ada yang nimpa kan, ada yang paddingnya misalnya 15, ya udah berarti nanti semuanya 15. Nah, kegunaan komponen ini ngemisahin itu. Misalnya kamu button cancel, ya udah button cancel aja, kamu bikin variabel terus kamu clone gitu buttonnya gitu. Terus kamu ubah-ubah nih customnya tanpa kamu harus tanpa harus dibuat satu-satu. Nah, itu kegunaan di sini ada props times dot breakpoint. Nah, itu kegunaannya untuk apa? Breakpoint buat mecahin ini sih, misahin kayak bagian-bagiannya, Coach. Itu kalau misalkan di sini aku kasih misalnya propsnya radius gitu misalnya di situ. Nah, itu gimana tuh caranya kalau buat codingnya di sini berarti? Pakai radius. Kegunaan props ini deh, kegunaan propsnya ini deh, kegunaan props ini untuk apa di sini di style komponen ini? Kalau kegunaan props belum tahu, Coach. Ini saya dibantu sama teman saya juga, Coach. Oh, oke. Barengan kerjainnya. I see. Ya. Nah, props ini sama juga kayak di view juga, kamu masukin value gitu di dalam komponennya. Kegunaannya itu bisa custom tadi. Kamu nggak perlu, kalau yang ini kan height 135, padding 16 gitu. Ini kan udah ibaratnya udah pattern gitu ya. Udah benar-benar statik gitu. Nah, kalau pakai props, kamu bisa inputnya sesuai apa yang kamu mau gitu. Jadi nanti di situ misalnya props color gitu, kamu tinggal taruh aja color, misalkan red, ya udah nanti dia baca dari propsnya warnanya apa. Di sini kamu tulis nanti background color, terus props.color gitu. Nah, ini kegunaannya lebih dynamic lah, kegunaan props di sini. Nah, itu makanya kenapa aku nanya kegunaannya ini untuk apa gitu. Jadi paham juga yang di coding sama yang di ini sih, yang ditulis gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Nice. Terima kasih, Coach. Yo.